Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidup virus, yaitu siklus lisogenik dan siklus litik. Yang pertama, siklus lisogenik. Gambarnya di sebelah kiri sendiri. Untuk siklus lisogenik, inangnya akan tetap hidup karena sel inang atau sel bakterinya memiliki antibodi yang kuat. Ada 4 fase. Yang pertama, fase adsorpsi. Di sini terjadi penempelan ujung ekor virus di dinding sel bakteri, dan virus akan mengeluarkan enzim lisosin untuk melubangi dinding sel bakteri. Kemudian fase penetrasi atau injeksi. Di sini virus akan memasukkan materi genetiknya, DNA atau RNA, ke dalam sel bakteri. Kemudian fase penggabungan. Di sini DNA virus dan DNA dari bakteri akan bergabung membentuk yang disebut profag. Kemudian adanya fase pembelahan. Di sini sel inang ataupun profag akan membelah menjadi sel anakan yang sama dan akan melewati fase replikasi dan sintesis. Di sini akan terus bereplikasi dan membentuk sel anakan yang sangat banyak. Siklus lisogenik akan berubah menjadi siklus litik apabila mendapat rangsangan tertentu, tetapi hal ini sangat jarang. Lalu yang kedua ada siklus litik, di mana sel inangnya di akhir fase akan mengalami lisis atau hancur. Ada 5 fase. Yang pertama fase adsorpsi, yaitu terjadi penempelan ujung ekor virus di dinding sel bakteri, kemudian akan mengeluarkan enzim lisosin yang akan melubangi dinding sel bakteri. Kemudian fase penetrasi atau injeksi, di mana virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri berupa RNA atau DNA. Kemudian ada fase sintesis dan replikasi. Di sini DNA virus akan menonaktifkan DNA sel inang, sehingga DNA virus akan menguasai sel bakteri untuk membentuk bagian-bagian virus, mulai dari kepala, ekor, dan serabut ekor. Kemudian ada fase perakitan. Di sini akan terjadi perakitan dari bagian-bagian virus yang tadi terpisah sehingga menjadi utuh, yaitu virus yang baru. Kemudian ada fase lisis, di mana sel inangnya akan hancur oleh enzim lisosin, sehingga virus-virus baru ini nanti akan keluar dan akan melakukan daur hidup ulang pada sel inang yang baru atau yang masih sehat. Terdapat beberapa perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama, pada siklus litik, waktunya relatif singkat dibanding dengan siklus lisogenik. Pada siklus litik, pada akhir fasenya, sel inangnya akan lisis, sedangkan fase lisogenik, sel inangnya tidak lisis pada akhir fasenya. Yang ketiga, pada fase litik tidak terjadi penggabungan DNA virus dan DNA inang, sedangkan pada lisogenik terjadi penggabungan DNA virus dan DNA inang. Yang keempat, adanya pembelahan pada siklus lisogenik, sedangkan pada siklus litik tidak terjadi pembelahan, tapi adanya perakitan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.